Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad. Temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Di hari yang baru yang Engkau anugerahkan bagi kami ya Tuhan, kami sekali lagi mengecap akan kebaikan-Mu. Dan biarlah kami juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyuarakan akan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Dan sebelum kami beraktivitas, berbicaralah kepada setiap kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini dari Bilangan pasalnya yang ke-25 dan yang menjadi fokus kita ialah ayat yang ke-11. Bilangan 25 ayat 11 demikian firman Tuhan. Pinehas anak Eleazar anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Saudara-saudara, Allah menyatakan bahwa dirinya adalah Allah yang cemburu, seperti yang dicatat di dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah ini seharusnya diingat oleh bangsa Israel kapanpun dan dalam kondisi apapun. Ketika menghadapi godaan dari perempuan-perempuan Moab, perintah ini tidak mereka ingat. Selain berzina dengan perempuan Moab, bangsa Israel pun mudah dipengaruhi untuk menyembah sesembahan orang Moab. Bagaimana Tuhan tidak murka? Maka respon Tuhan ingin membinasakan mereka. Tuhan memberikan instruksi kepada Musa bahwa para pemimpin harus dibinasakan di hadapan publik. Semua orang yang menyembah Baal harus dihukum mati juga. Maka ketika melihat seorang pria Israel dan seorang wanita Moab memasuki kemah yang berada di dekat kemah Tuhan, Pinehas menombak kedua orang itu hingga mati. Pinehas sama sekali tidak ingin menunjukkan toleransi kepada mereka yang berdosa, karena Tuhan pun menginginkan demikian. Maka berikutnya kita melihat bagaimana tindakan Pinehas ini mengakhiri sebuah bencana yang memakan korban 24.000 orang. Betapa lemahnya bangsa Israel. Mereka mendapat berkat besar dari Tuhan, menang dari musuh, malah diikuti dengan kegagalan besar umat yang menduakan Tuhan. Bila sebelumnya Balak ingin melenyapkan Israel, kini Tuhan sendiri yang turun tangan membinasakan mereka. Sebuah peringatan penting bagi kita agar tidak menduakan Allah. Mintalah Allah menyelidiki hati kita dan menyatakan dalam aspek manakah kita telah menduakan Dia. Bila Allah telah menyatakannya, jangan pernah kompromi dengan dosa. Segeralah bertobat dan berhentilah berbuat dosa. Ingatlah, Tuhan berjanji bahwa Ia akan memberkati umat bila mematuhi Taurat seperti yang dialami Pinehas. Sebaliknya, Ia akan menghukum mereka jika mereka melawan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, ujilah kami anak-anak-Mu. Jikalau Engkau menemukan di dalam hati kami yang tersembunyi oleh orang-orang sekitar kami, Engkau Allah yang Maha Tahu, mengetahui bahwa ternyata dalam hidup kami menduakan Engkau Tuhan, tidak menjadikan Engkau yang utama dalam hidup kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau saja yang menjadi Allah atas hidup kami, yang berkuasa atas hidup kami, yang memerintah atas hidup kami, yang akan menuntun kami juga. Serahkan diri kami hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.